tahun 2027 jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Pagi itu, aula utama Gedung Sate dipenuhi ratusan undangan, mulai dari kepala daerah, kontraktor, hingga tokoh masyarakat. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berdiri di podium dengan tatapan penuh keyakinan. Ia mengumumkan rencana alokasi anggaran 2,4 triliun rupiah khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Suara tepuk tangan menggema, menandai dimulainya sebuah misi besar. Dalam pidatonya, KDM menegaskan bahwa jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Jalan adalah nadi perekonomian, jalur pendidikan, dan penghubung kehidupan sosial. Kalau jalannya mulus, ekonomi bergerak, anak-anak sekolah lebih mudah, distribusi hasil tani lancar, ujarnya tegas. Visi itu bukan hanya slogan, tetapi target konkret. Pada tahun 2027, seluruh jalan di Jawa Barat harus mulus. Para kepala dinas mencatat setiap kata yang diucapkan. Mereka tahu, KDM bukan tipe pemimpin yang hanya berbicara tanpa aksi. Rekam jejaknya menunjukkan bahwa jika ia sudah mematok target, segala daya dan sumber daya akan dikerahkan untuk mencapainya. Namun, tantangan di lapangan sudah menanti. Di luar gedung, media lokal langsung memberitakan pernyataan ini. Judul-judul headline mulai bermunculan, Jabar siap tuntaskan jalan rusak 2027, KDM gelontorkan 2,4 triliun untuk infrastruktur. Masyarakat yang membaca berita itu mulai memupuk harapan, apalagi warga yang setiap hari harus melewati jalan berlubang. Namun, di balik sorotan media, ada satu pertanyaan besar, apakah anggaran sebesar itu cukup untuk memperbaiki semua jalan di provinsi yang luasnya hampir setara pulau kecil di Eropa ini? Setelah pengumuman besar itu, KDM memerintahkan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang untuk memetakan seluruh jalan rusak di Jawa Barat. Pekerjaan ini tidak sederhana. Tim survei dikerahkan ke pelosok, dari pantai selatan hingga perbatasan dengan DKI Jakarta, untuk mengukur tingkat kerusakan. Hasil survei mengejutkan banyak pihak. Ada ribuan kilometer jalan provinsi yang masuk kategori rusak berat, dan sebagian berada di daerah terpencil yang akses alat beratnya sulit. Beberapa jalan bahkan belum pernah tersentuh aspal sejak awal dibangun. KDM menerima laporan itu dengan wajah serius, namun tidak gentar. Ini memang PR besar, katanya sambil menatap peta Jawa Barat yang penuh tanda merah. Tapi lebih baik kita hadapi sekarang daripada mewariskan beban ini ke generasi berikutnya. Pernyataan itu menjadi semangat baru bagi tim. Di beberapa daerah, warga bahkan ikut membantu tim survei. Mereka menunjukkan lokasi jalan yang rusak parah, bercerita bagaimana sulitnya mengangkut hasil pertanian karena jalan becek dan berlubang. Dokumentasi foto dan video dikumpulkan untuk menjadi dasar perencanaan teknis. KDM tahu, tanpa data akurat, pembangunan akan sia-sia. Itulah sebabnya ia memprioritaskan survei ini sebelum memulai pengerjaan fisik. Pengumuman anggaran 2,4 triliun rupiah tidak hanya menuai pujian, tapi juga kritik. Beberapa anggota DPRD mempertanyakan sumber dana dan efektivitas penggunaannya. Ada yang sinis mengatakan, jangan sampai ini hanya proyek pencitraan menjelang pemilu. KDM menanggapi kritik itu dengan tenang. Dalam rapat bersama DPRD, ia memaparkan rencana penggunaan anggaran secara transparan, lengkap dengan daftar prioritas wilayah. Ia juga menegaskan bahwa setiap proyek akan diawasi ketat, bahkan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kritik itu wajar, tapi jangan ragukan niat kami, ujarnya. Kalau mau lihat hasil, mari kita tunggu sampai 2027. Kita buktikan dengan kerja, bukan kata-kata. Pernyataan ini membuat suasana rapat menjadi lebih kondusif. Di media sosial, pendukung KDM membanjiri kolom komentar dengan pesan dukungan. Kalau KDM yang pegang, saya yakin bisa, tulis seorang netizen. Namun, tidak sedikit yang tetap skeptis. Mengingat proyek infrastruktur kerap bermasalah di masa lalu. Meski begitu, KDM tidak mengizinkan kontroversi mengganggu fokusnya.
Baginya, suara rakyat di desa-desa terpencil yang setiap hari bergelut dengan jalan rusak jauh lebih penting untuk diperhatikan. Salah satu keputusan strategis KDM adalah memprioritaskan perbaikan jalan di wilayah selatan Jawa Barat, yang selama ini sering terabaikan. Daerah seperti Garut Selatan, Pangandaran, dan Sukabumi bagian selatan menjadi fokus utama. KDM beralasan, wilayah selatan memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang besar, namun terhambat akses jalan yang buruk. Kita mau potensi ini berkembang. Kalau aksesnya susah, wisatawan malas datang, hasil tani sulit dijual, jelasnya. Warga setempat menyambut kabar ini dengan antusias. Di media lokal, muncul cerita tentang para petani yang bersemangat karena jalan yang akan dibangun bisa memangkas waktu tempuh ke pasar dari 2 jam menjadi 30 menit saja. Namun, memprioritaskan wilayah selatan juga menimbulkan protes dari beberapa daerah di utara yang merasa diabaikan. KDM merespons dengan penjelasan bahwa semua wilayah akan mendapat giliran, hanya saja pelaksanaannya bertahap sesuai urgensi. Langkah ini menunjukkan bahwa KDM berani mengambil keputusan yang tidak selalu populer, tapi strategis untuk jangka panjang. Begitu dana Rp2,4 triliun resmi dialokasikan, KDM langsung memerintahkan agar setiap proyek pembangunan jalan memiliki papan informasi yang mencantumkan anggaran, kontraktor pelaksana, dan target penyelesaian. Warga harus tahu uang mereka dipakai untuk apa, tegasnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah kebocoran dan memudahkan pengawasan publik. KDM juga menggandeng lembaga audit independen untuk memantau progres proyek secara berkala. Setiap 3 bulan, laporan perkembangan akan dipublikasikan di situs resmi Pemprov Jabar dan media sosial. Masyarakat bisa memantau langsung, bahkan memberikan masukan jika ada kendala. Langkah transparansi ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. LSM Anti Korupsi menilai kebijakan ini sebagai terobosan yang patut dicontoh provinsi lain. Kalau semua kepala daerah seperti ini, pembangunan akan lebih bersih, ujar salah satu aktivis. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kegelisahan di kalangan kontraktor nakal yang terbiasa bermain di proyek infrastruktur. Mereka menyadari, dengan sistem pengawasan terbuka, peluang untuk melakukan markup akan semakin kecil. Bagi KDM, transparansi bukan sekadar formalitas. Ia ingin setiap rupiah dari anggaran itu benar-benar mengalir menjadi aspal yang menghubungkan kehidupan rakyat. KDM sadar bahwa mengandalkan cara lama dalam pengelolaan proyek tidak akan cukup untuk target sebesar ini. Ia kemudian menggandeng startup teknologi untuk mengembangkan aplikasi pemantauan proyek yang bisa diakses masyarakat. Melalui aplikasi ini, warga bisa melaporkan kerusakan jalan atau keterlambatan pekerjaan dengan foto dan lokasi GPS. Inovasi ini membuat partisipasi publik meningkat tajam. Dalam bulan pertama peluncuran, ribuan laporan masuk dari berbagai daerah, lengkap dengan bukti visual. Tim teknis Pemprov langsung memverifikasi laporan-laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Para pengguna aplikasi merasa dilibatkan secara langsung dalam pembangunan. Rasanya seperti kita punya andil menjaga jalan desa sendiri, kata seorang warga Kuningan yang melaporkan jalan berlubang di dekat sekolah. Teknologi ini juga memudahkan koordinasi antar instansi. Setiap proyek dapat dipantau real-time, mulai dari progres fisik hingga pengeluaran dana. KDM sering memantau aplikasi ini malam-malam sambil menghubungi kepala dinas yang wilayahnya masih lambat progresnya. Dengan teknologi di tangan rakyat, KDM tahu pengawasan proyek akan lebih ketat, sekaligus membuat masyarakat merasa menjadi bagian dari perubahan. Pembangunan jalan bukan pekerjaan mudah, apalagi di Jawa Barat yang curah hujannya tinggi. Beberapa proyek yang sudah setengah jadi sempat terhambat karena banjir dan tanah longsor. Kontraktor pun harus bekerja ekstra untuk memastikan kualitas jalan tetap terjaga meski cuaca ekstrim. KDM turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Ia berdiri di tengah jalan becek, berbicara dengan warga dan pekerja proyek. Cuaca kita tidak bisa atur, tapi semangat dan strategi kita bisa disesuaikan, katanya, sambil meminta dinas terkait menyiapkan metode perkerasan jalan yang tahan hujan. Tantangan juga datang dari harga aspal yang naik akibat kondisi global. Namun KDM menolak memotong anggaran kualitas. Lebih baik kita kurangi panjang proyek daripada turunkan kualitas. Jalan jelek itu sama saja buang uang, ujarnya tegas.
Beberapa pihak sempat pesimis target 2027 bisa tercapai. Namun, KDM justru melihat tantangan ini sebagai kesempatan untuk mencari metode pembangunan yang lebih efektif dan tahan lama. Dalam setiap rapat, ia mengingatkan bahwa proyek ini bukan sekadar soal membangun jalan, tapi membangun harapan masyarakat yang sudah lama menunggu. 6 bulan setelah proyek berjalan, hasilnya mulai terlihat. Di beberapa desa, jalan baru yang mulus mengubah wajah perekonomian setempat. Truk pengangkut hasil tani bisa masuk tanpa terjebak lumpur, anak-anak bisa berangkat sekolah tepat waktu, dan warga lebih mudah mengakses pasar. Warga Cianjur Selatan menceritakan betapa dulu mereka butuh waktu 2 jam untuk mencapai kota kecamatan, kini hanya 45 menit. Hidup jadi lebih ringan, kata seorang petani sambil tersenyum. KDM sengaja mengunjungi desa-desa yang telah merasakan manfaat. Ia duduk di warung kopi, mendengar cerita warga tanpa protokoler berlebihan. Bagi KDM, mendengar langsung suara rakyat adalah cara terbaik untuk mengukur keberhasilan. Media lokal mulai menayangkan liputan positif, menunjukkan perbedaan nyata antara kondisi sebelum dan sesudah pembangunan. Bahkan beberapa influencer lokal membuat konten tentang jalan mulus KDM yang menjadi viral di media sosial. Dampak sosial ekonomi ini semakin memperkuat keyakinan bahwa proyek 2,4 triliun rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi perubahan nyata di kehidupan rakyat. Menjelang tahun politik, keberhasilan proyek jalan mulus mulai dijadikan bahan serangan oleh lawan-lawan politik KDM. Mereka menuduh proyek ini dipercepat untuk menaikkan citra sang gubernur. Ada pula yang menyebarkan isu bahwa proyek ini hanya fokus di daerah-daerah yang mendukungnya secara politik. KDM menanggapi tuduhan itu dengan santai. Kalau membangun jalan yang bermanfaat untuk rakyat disebut pencitraan, saya rela dicap seperti itu, ujarnya di hadapan wartawan. Ia menegaskan bahwa proyek ini murni untuk kepentingan publik, bukan kampanye. Meski begitu, tim Humas Pemprov Jabar bekerja keras menangkal berita hoaks yang beredar di media sosial. Mereka rutin mempublikasikan data perkembangan proyek secara detail agar publik mendapatkan informasi yang benar. Di lapangan, para pekerja proyek tetap fokus pada tugasnya. Bagi mereka, yang terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bukan terlibat dalam perang opini. KDM tahu bahwa kritik dan fitnah adalah risiko yang harus dihadapi oleh pemimpin yang bekerja. Ia memilih membalas semua tudingan itu dengan hasil nyata. Memasuki tahun terakhir target, progres pembangunan jalan di Jawa Barat sudah mencapai lebih dari 80%. Jalan-jalan utama sudah mulus, dan fokus perbaikan beralih ke jalur-jalur penghubung antar desa dan kecamatan. KDM mulai optimis bahwa target 2027 akan tercapai sesuai rencana. Dalam pidato di hadapan rakyat, KDM mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja bersama, bukan semata keberhasilan pemerintah. Kalau rakyat tidak ikut menjaga, jalan ini akan cepat rusak. Mari kita rawat bersama, pesannya. Masyarakat mulai menyadari bahwa perawatan jalan sama pentingnya dengan pembangunannya. Beberapa desa membentuk kelompok gotong royong untuk membersihkan drainase dan memperbaiki kerusakan kecil sebelum membesar. KDM menutup perjalanannya dengan keyakinan bahwa warisan terbesarnya bukan hanya jalan mulus, tetapi sistem transparansi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Target 2027 bukan lagi sekadar angka, tapi simbol dari sebuah tekad bersama. Dan ketika ia melihat dari helikopter jalur panjang beraspal hitam yang membelah sawah dan perbukitan, KDM tahu, perjuangannya telah meninggalkan jejak yang akan dilalui generasi Jawa Barat selama bertahun-tahun ke depan.